Menanggung segala sesuatu di dalam diam adalah sebuah pilihan hidup. Menanggung segala kepahitan dan perjuangan hidup di dalam diam adalah seni hidup. Menanggung kepahitan dan kesukaran di dalam diam adalah anugerah Tuhan bagi sebagian orang. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya ingin memberikan kesaksian sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1995. Pada saat itu saya ada di bawah kolong jembatan, mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, bersama dengan seorang volunteer bernama Christopher Apriyadi. Ada hal yang menarik yang saya ingat kembali adalah bahwa saat itu kami menghadapi banyak sekali masalah. Salah satunya adalah bagaimana kami dapat melayani anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang sakit, dan bagaimana kami harus merawat mereka dan menghantar mereka ke rumah sakit. Dan jika mereka nginap, bagaimana caranya kami mencari cara agar biayanya diringankan. Suatu waktu ada seorang anak yang bernama Yudi. Dia mengalami musibah, yakni dalam sebuah kejadian dia mendapat tikaman dari belakang. Dan kami baru mengetahuinya 3 hari kemudian. Pada saat itu dengan rasa takut dan rasa iba yang luar biasa, kami membawanya ke salah satu rumah sakit di Jakarta ini. Ketika proses pengobatan itu dan keputusan dokter bahwa itu harus dijahit, mengalami sesuatu yang harus diproses lebih lanjut karena luka tusukan dari punggung hampir menembus ke paru-parunya. Dan itu tentu bisa dibayangkan rasa sakit itu seperti apa. Nah, ketika menunggu proses pengobatan lebih lanjut, saya melihat Yudi sepertinya merasakan sakit yang luar biasa pada lukanya itu. Dan saat itu saya rindu sekali dia menjerit kesakitan dan memanggil ibu, atau memanggil mama, atau memanggil kakak. Aduh mama, atau aduh ibu, atau aduh Kak Justin. Apa yang saya nantikan, sebuah kata-kata, sebuah kalimat seruan memanggil ibu atau mama atau kakak, sama sekali tidak terucap di mulut Yudi. Malam harinya saya merenungkan peristiwa itu dan saya merasa sangat malu di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, maafkan saya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya hendak menjahit dan sebentar, dan pada saat itu saya tertusuk jarum, saya menjerit seolah-olah saya kesakitan. Saya juga bercerita kepada teman sebelah kamar hanya untuk menunjukkan bahwa saya kesakitan dan sepertinya minta perhatian. Mulai saat itu saya belajar dari anak-anak jalanan. Saya belajar dari anak-anak terlantar. Mereka tidak punya siapa-siapa, mereka tidak mempunyai orang yang ada di samping mereka di saat mereka sedih, di saat mereka terluka, di saat mereka sakit. Saat itu Tuhan mengajar kepada saya bahwa hidup saya ke depannya akan juga banyak mengalami luka, terluka, sakit, tersakiti. Oleh karena saya melakukan hal-hal yang menurut saya baik, tapi menurut banyak orang itu tidak baik. Menurut saya benar, menurut banyak orang itu tidak benar. Menurut saya pantas,
menurut banyak orang itu tidak pantas. Dan untuk mempertahankan apa yang kuyakini sebagai sesuatu yang baik, benar, dan pantas, saya pasti akan terluka, pasti tersakiti. Dan bagaimana saat itu seorang Yudi akan hadir di hadapan saya dan mengajari saya bahwa dia seorang anak jalanan yang tidak pernah diberikan bekal apapun dalam pembentukan karakter. Dia bisa menanggung dalam diam. Apalagi saya seorang biarawati yang tentu siang malam berdoa. Dan santapan saya selain roti, saya juga menyantap firman Tuhan. Saya belajar banyak hal, masakan saya tidak mampu untuk menanggung di dalam diam. Ternyata Tuhan menempatkan kita di samping siapa, dan Tuhan menempatkan kita di mana tempat kita berada. Salah satunya juga untuk menempa kita, untuk menguji kita, untuk menguatkan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Oleh karena itu, menanggung segala sesuatu dalam diam adalah pilihan, adalah seni hidup, dan juga adalah anugerah Tuhan. Semoga kita semua diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.